Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas tuntas nih sumber Anda, kutipan dari buku Why We Sleep, khususnya bagian 1 ya, soal dasar-dasar tidur. Sesuatu yang kita lakuin sepertiga hidup kita lah ya, tapi seringnya dianggap sepele aja. Anda pernah mikir nggak sih kenapa coba kita mesti pingsan berjam-jam tiap malam? Iya, betul banget. Sumber ini tuh langsung ke intinya. Tidur itu bukan cuma enak-enak aja, tapi kebutuhan biologis yang fundamental gitu. Penulisnya bahkan bilang ini upaya terbaik alam melawan kematian. Nah, kita bakal coba kupas nih, kenapa tidur sepenting itu, gimana tubuh ngaturnya, terus apa aja sih yang terjadi di otak pas kita tidur, sama gimana polanya berubah sepanjang hidup kita. Semua dari buku ini. Oke. Kita mulai dari yang seram dulu kali ya, dampak kurang tidur. Sumber Anda ini gambarinnya serius banget loh soal kurang tidur kronis, yang kurang dari 6 atau 7 jam gitu. Katanya bukan cuma bikin lemes, tapi risikonya bisa ke sistem imun lemah, bahkan risiko kanker disebut bisa naik 2 kali lipat. Kok bisa ya sampai segitunya? Nah, itu dia. Karena tidur itu perannya vital banget buat meriset hampir semua sistem biologis di tubuh kita. Jadi, kurang tidur, kayak yang dijelasin sumber Anda, itu bukan cuma soal energi aja, tapi nyambungnya langsung ke risiko Alzheimer, terus gangguan gula darah, sampai bisa jadi prediabetes, belum lagi masalah jantung, stroke, wah banyak deh. Termasuk juga ke kondisi mental, kayak depresi dan cemas. Malah, ada kondisi genetik langka, namanya fatal familial insomnia. Itu benar-benar bikin penderitanya nggak bisa tidur sama sekali, sampai akhirnya, ya fatal. Itu kan bukti tragis betapa pentingnya tidur buat hidup. Aduh ngeri ya, tapi jadi makin jelas pentingnya tidur. Terus gimana caranya tubuh kita tahu kapan waktunya tidur? Saya baca di sumber Anda ada eksperimen menarik. Tahun 1700-an pakai tanaman. Ah iya, itu Demairan sama tanaman Mimosa pudicanya ya. Betul, dia nemuin daun tanaman itu, kok ia tetap buka tutup ngikutin siang malam, padahal ditaruh di tempat gelap total. Itu bukti awal banget adanya jam biologis internal. Kita nyebutnya irama sirkadian. Oh, irama sirkadian. Nah, kalau pada manusia, ada eksperimen Kleitman di Gua Mammoth. Itu, tanpa matahari, ternyata siklus tidur bangun kita itu cenderung lebih panjang dari 24 jam. Lebih panjang. Iya, artinya jam internal kita ini perlu diriset tiap hari, terutama pakai cahaya pagi. Jam sirkadian ini ditambah tekanan tidur kimiawi dari zat namanya adenosin, itu numpuk di otak makin lama kita melek. Dua hal ini yang bikin kita ngantuk. Oke, jadi ada jam internal sama timer kimiawi ya yang bikin kita pengen tidur. Tapi pas kita udah tidur nih, otak kita ngapain? Apa cuma mati lampu aja gitu? Katanya ada tahap-tahapan beda ya? Tepat sekali. Tidur itu nggak pasif, nggak cuma satu jenis. Berkat penelitian Asrinsky sama Kleitman, yang awalnya malah pakai anaknya Asrinsky sendiri, kita jadi tahu ada dua tipe utama. NREM, Non-Rapid Eye Movement, sama REM, Rapid Eye Movement. NREM dan REM. Iya, kita bolak-balik masuk ke siklus NRMM ini sepanjang malam. Dan dua-duanya punya fungsi penting yang beda. NRM, terutama yang tahap tidur dalam atau deep sleep, itu banyaknya di awal malam. Penting buat bersih-bersih sampah, metabolisme di otak, terus juga kayak motongin koneksi saraf yang nggak perlu-perlu amat. Bersih-bersih ya. Sementara REM, ini yang lebih banyak pas mau pagi, pas kita mimpi paling jelas, nah ini malah tugasnya nguatin koneksi saraf yang penting, sama bantu proses belajar. Buku ini pakai analogi kayak memahat patung gitu. NRM itu buang bungkahan gedenya dulu, REM baru ngukir detail halusnya. Nah, REM ini yang unik kan ya? Otaknya malah aktif banget kayak pas bangun, tapi badannya lumpuh total. Paradoks gitu ya. Betul banget, makanya disebut tidur paradoksikal. Aktivitas otak di beberapa area pas REM itu bisa lebih tinggi daripada pas kita sadar, mungkin ya ini terkait sama fungsi nyimpan memori jangka panjang dan ngolah emosi. Kelumpuhan ototnya itu, atonia, itu mekanisme aman biar kita nggak ngejalanin mimpi kita secara fisik. Kalau kita kurang tidur, motong jam tidur gitu, ya berarti kita kehilangan salah satu fungsi ini, entah fungsi bersih-bersihnya NREM atau fungsi penguatannya REM. Wah, jadi kualitas tidur sama pentingnya dong ya, sama berapa lama kita tidur. Dan kebutuhan tidur ini kayaknya di sumber Anda disebutin juga beda-beda ya sepanjang hidup kita. Banget, beda banget. Bayi itu butuh REM porsinya gede banget. Mungkin ini krusial buat bangun sirkuit otak awal.
Malah ada korelasi antara kurang rem waktu bayi sama kondisi kayak autisme. Walau ini masih korelasi ya, belum tentu sebab akibat. Terus alkohol pas hamil itu bisa neken rem janin juga. Nah, pas anak-anak ganti jadi N-rem yang lebih dominan. Terus masuk remaja nih, wah ini pasti banyak yang ngalamin nih. Sumber Anda bilang kalau remaja jadi burung hantu, susah tidur cepet. Itu bukan males, tapi emang jam biologisnya geser. Maksa mereka tidur jam 10 itu kayak maksa orang dewasa tidur jam 7 malam gitu. Persis, itu perubahan biologis beneran. Dan tidur N-rem yang dalam itu penting banget pas remaja buat pemangkasan sinaptik. Semacam ngerapiin dan bikin efisien koneksi otak yang lagi berkembang pesat. Nah, terus kalau udah lansia, ada mitos kan kalau mereka butuhnya tidur lebih dikit. Itu salah. Oh salah ya? Iya, masalahnya bukan butuhnya kurang, tapi kemampuannya buat tidur nyenyak yang menurun. Efisiensi tidurnya, kualitas tidur dalamnya, itu berkurang drastis. Makanya sering ada masalah memori dan kesehatan lain pada lansia. Oke. Satu lagi yang menarik nih dari sumber Anda. Kalau dibandingin sama primata lain, tidur kita tuh aneh katanya. Durasinya lebih pendek, tapi porsi remnya jauh lebih banyak. Kok bisa gitu ya? Nah, buku ini ngasih hipotesis evolusi yang keren sih. Dibanding primata lain yang tidurnya bisa 10-15 jam, kita kan rata-rata 8 jam ya. Tapi rem kita 20-25%, sementara primata lain rata-rata cuma 9%. Spekulasinya, ini ada hubungannya pas leluhur kita pindah dari tidur di pohon ke tidur di darat. Pindah ke darat? Iya, mungkin setelah Homo erectus nemuin api gitu. Tidur di pohon kan lebih aman, tapi gerak terbatas ya. Apalagi pas rem kan, badan lumpuh. Nah, tidur di darat lebih bahaya. Jadi ada tekanan evolusi buat tidur lebih efisien. Lebih pendek durasinya, tapi lebih intensif. Terutama remnya yang penting buat belajar dan adaptasi sama lingkungan baru. Wow, jadi tidur kita sekarang ini hasil adaptasi evolusi yang unik ya? Jadi kesimpulannya nih, dari bahasan kita berdasarkan sumber Anda, tidur itu jelas bukan cuma istirahat pasif, tapi proses biologis yang aktif, dinamis, penting banget buat perbaikan otak dan tubuh tiap hari, buat memori, bahkan mungkin ada kaitannya sama evolusi kita sebagai manusia. Tepat sekali. Ini pilar kesehatan yang sama pentingnya kayak makan sehat dan olahraga. Tapi ironisnya sering banget dikorbanin di gaya hidup modern ini. Padahal, kayak yang sumber ini tunjukin, konsekuensinya itu nyata dan serius, jangka pendek maupun panjang. Tidur cukup dan berkualitas itu, ya fondasi yang nggak bisa ditawar. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Sadar betapa mendasarnya tidur ini, dari mulai perkembangan otak bayi sampai mencegah penyakit pas tua nanti. Terus gimana gaya hidup modern sering banget ganggu ini semua? Kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa Anda mulai lakuin malam ini buat lebih menghargai dan memprioritaskan proses vital yang satu ini?